Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat menyentuh dari seorang mantan muslim yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan dan sekarang ia bersaksi serta membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, silakan berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan video ini kepada Bapak Ibu dan Saudara dan teman-teman supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus luar biasa katanya. Wah, jujur di saat itu, biar kata kita nggak pernah sholat 5 waktu, biar kata kita nggak pasai masalah agama, tapi prinsip hidup saya tetap nenek saya haji, guru tafsir gitu kan, nggak punya keturunan Kristen, darah kita memang darah Muslim semua, seketurunan, makanya Betawi asli, bapak saya orang Padang. Jadi kalau dengar nama Yesus, buset ini orang gitu kan, duduk dia di Mama Hana. Dia ngomongnya juga bukan ngomong kayak bagaimana, dia ngomong, Dek, Bu, perkenalkan, nama saya Mama Hana. Saya pindahan dari Kalimantan. Saya orang Kristen gitu. Saya sama mama saya dengerin dia. Saya orang Kristen, dia bilang. Sebelum saya pindah ke rumah ini, saya berdoa. Minta Tuhan berikan saya tempat tinggal yang dari Tuhan. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini, saya dapat mimpi. Dia mimpi katanya ada perempuan di dalam lumpur. Nah perempuan itu tolong tangannya begini-gini katanya. Itu orang banyak banget yang lewat, kagak ditolongin. Tapi kakak ini ngambil kayu, kayak tongkat katanya, perempuan yang dalam lumpur ini naik. Dimandiin lah sama Mama Hana, perempuan yang dalam lumpur ini. Itu jadi bersih, mukanya mirip banget sama kita. Makanya tadi dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa, kata dia bilang gitu. Jadi dia bilang, dia meyakini saya. Percaya Irma, kamu pasti sembuh. Tuhan Yesus sayang sama kamu, katanya. Kakak pindah ke sini gak kebetulan, Dek, kata dia bilang. Tuhan Yesus sayang sama kamu, kata dia bilang. Kamu pasti sembuh. Itu di hati saya, ini orang-orang gila. Karena saya udah kemana aja saya gak sembuh-sembuh. Kok dia main enak-enakan ngomong Tuhan Yesus sayang sama kita bakalan sembuh. Udah saya gak pikirin tuh. Terus dia ngambil minyak, dia pulang dia bawa minyak tuh. Minyaknya tempatnya kayak tempat kayak itulah minyak pokoknya kainan kaca. Irma, olesin ya Dek, pada bagian yang sakit, dia bilang gitu. Olesin ya, kalau kamu gak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa, kata dia bilang begitu. Waduh, saya langsung berpikir lagi, wah ini orang udah sesat deh. Tuhan ya Tuhan. Di agama kita Tuhan, Nabi ya Nabi. Dia bilang Nabi Isa itu ya Tuhan Yesus katanya. Sama aja. Kalau nggak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa. Olesin ya deh pada bagian yang sakit. Tuh mama saya itu bisik-bisik karena dia megang-megang minyak. Ir, itu jangan-jangan tuh minyak babi kali itu Ir, kata mak kita. Karena kan orang Batak suka makan babi. Jadi, enggak mak. Yaudah tuh saya nggak mau. Maaf ya kak, kata saya ngomong begitu. Olesin ya dek, itu minyak ditaruh tuh di atas meja TV. Dianya pulang. Udahnya dia pulang, nah malamnya ini Tuhan dahsyat banget, emang Yesus itu luar biasa banget, maka kita cinta banget sama dia. Itu semua obat dibikin habis. Ajaib banget emang Yesus itu caranya, unik banget. Waktu saya mau tidur, saya minum obat aja saya nggak bisa tidur. Saya lihat ya ampun obat habis semua, dari alternatif tuh akar-akaran habis. Dari dukun itu daun-daunan itu daun johar digerus-gerus habis kagak ada. Aduh kalau saya nggak minum obat saya nggak bisa tidur gitu kan, saya gelisah ngebet banget, ya ampun saudara, ngebetnya minta ampun. Itu coba lihat deh, pernah nggak ngeliat orang kanker payudara itu ngebet, kita tidur begini aja kagak bisa nih, apalagi saya udah bolong, udah hancur gitu. Jadi saya nahan sakit selama 1,5 tahun itu, ngebet sakit nggak bisa tidur, obat nggak ada. Tapi Tuhan dahsyat deh, tiba-tiba mata saya tuh ngeliat itu minyak. Saya ingat kakak itu ngomong begini, olesin aja deh pada bagian yang sakit katanya, sebut aja Nabi Isa. Wah di situ saya mulai, oh iya ya, Nabi Isa kan nabi gue gitu. Dalam 25 nabi, mana Nabi Isa nabi kita gitu. Di malam itu saya nggak sebut nama Tuhan Yesus. Saya ambil itu minyak, saya olesin nih pada bagian kita yang sakit. Nabi Isa, sembuhkan saya, Nabi Isa. Nabi Isa, sembuhkan saya. Aduh Tuhan Yesus, benar-benar. Emang namanya beda, tapi orangnya satu. Saya tidur itu kayak orang diselimutin, habis saya pakai minyak urapan, minyak yang saya dikasih itu saya tidur kayak orang diselimutin, tahu nggak? Saya tidur kayak di tempat-tempat empuk, saya juga bingung deh tuh, kalau saya ingat-ingat ke situ, mah kalau diulang lagi saya pengen banget itu, enak banget, lo tempat tidurnya kayak yang kita lihat di TV-TV, kali kok bisa empuk banget gitu.
tidur ke kanan, ke kiri gitu. Ih, kok enak banget gitu ya. Bisa gitu. Antara alam mimpi dan sadar saya kagak ngerti deh. Habis pakai minyak itu saya ke kanan, ke kiri itu kagak sakit, kagak ada rasa sakitnya tuh. Nah, saking enaknya saya pakai minyak itu, kakak saya pagi-pagi tuh bang berangkat kerja. Saya tuh kalau biasa tiap pagi, saya udah begini tuh, udah belonjor. Tuh kakak saya mau berangkat, saya udah duluan belonjor karena saya nggak bisa tidur gitu. Saya udah bangun. Lah abis saya pakai minyak itu, saya tidur kepulesan. Lah kakak saya pikir saya mati. Mak, si Irma mati, mak. Mati mas Irma. Mak saya datang lalu saya dibangunin. Neng, bangun, Neng. Bangun. Saya langsung ngambil minyak. Mana minyak itu? Mak, ini minyak ajaib, Mak. Saya cerita deh sama mak kita. Mak, ini minyak enak banget, Mak. Malam Irma tidur kayak orang diselimutin, Mak. Enak banget. Kayak tempat-tempat tidur orang kaya, Mak. Bener, Irma gak kedinginan, Mak. Enak banget. Ya ampun, itu ekspresinya gak bisa dibayangin di saat itu. Saking enaknya muka kita. Pokoknya, Mak, pokoknya enak banget ya ini minyak. Terus mak kita ngomong begini. Neng, itu minyak babi kali, Ir. Mau babi, Mak. Mau tikus, mau anjing, udah bodo amat dah. Gue udah kagak peduli deh, Mak. Pokoknya ini minyak enak banget, Mak. Terus mak kita kadang ngeliat muka kita seneng ya. Ya udah deh Ir, kalau emang itu obat mah pakai aja kata mak kita gitu. Udah tuh kita olesin, enak pakai minyak gituan. Nah kakak ini ngajak saya nih, Dek kita ke gereja yuk. Oh maaf kak, saya kalau ke gereja saya nggak mau. Jujur saya di situ punya kekerasan hati gitu kan. Mendingan gue mati daripada gue masuk gereja. Tuh, sombong banget kita. Orang Yesus yang punya dunia baik banget ya pakai kita tolak tuh. Untung Yesusnya baik. Ayo deh kita ke gereja. Oh maaf kak, saya nggak mau. Tapi kalau pakai minyak ini saya mau kak, gitu. Ya kalau gereja juga nggak mau. Kakaknya pulang. Tapi puji Tuhan ya, hikmah Tuhan itu nggak kehabisan akal. Dia ngomong begini. Pas hari Minggu tuh, Dek kita jalan-jalan yuk ke mall. Ke mall kak. Kita nih kagak tahu kalau di dalam mall itu ada gereja. Yang kita tahu mall itu tempat orang belanja, tempat orang shopping. Emang kakak nggak malu ya bawa saya? Irma kan jelek toh kak. Irma bau. Badan Irma benana-nana. Kata siapa kamu jelek? Dia gitu. Nah ini dia yang bikin bingung ini. Udah setahun setengah saya nggak pernah nemuin orang yang kasih saya punya semangat. Setiap keluar pada begini. Gitu. Tapi kakak ini selalu dibilang, siapa bilang kamu jelek? Kamu tuh cantik loh deh. Tuhan Yesus tuh sayang sama kamu. Kata gitu. Saya langsung di situ ya ampun saya ngerasa gimana gitu ini orang siapa gitu kan. Akhirnya saya dipeluk tuh sama Mama Hana depan orang yang ngatain saya lepra. Saya dipeluk di situ saya mulai berpikir ini orang siapa ya. Jangan kak saya bau kakak jangan peluk saya tapi saya percaya itu bukan dia. Saya yakin di saat itu bukan Mama Hana. Cuman badannya doang itu dipakai. Saya percaya itu Roh Kudus. Sampai ke ini bau banget saudara-saudara di bau. Tapi kok dia mau peluk badan saya yang begitu bau gitu. Kamu tuh cantik. Saya diapit usap begini. Kamu tuh cantik Irma katanya. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Saya tanpa terasa saya ngeluarin air mata. Udah gitu. Ya udah kak, ayo kita ke mall. Saya dikasih baju panjang, dikasih celana panjang kan masih bersisik di satu saya masih bersisik. Akhirnya saya pergilah ke mall. Nah dia ini nggak punya kendaraan. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.